Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayyuhal ummahat wal akhwat azillakum jami'an. Pemirsa Niaja TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM dimanapun antum berada, azanillahu wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kembali kepada Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kajian yang rutin kita laksanakan. Selawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memperjuangkan harkat dan martabat kita sehingga kita dapat keluar dari lumpur jahiliyah, mengenal adab dan akhlak yang mulia seperti yang kita rasakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ibu-ibu dan para akhwat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai hari ini kita di setiap pekan ketiga di hari Jumat ini bismillah akan membahas kitab yang baru yang telah kita selesaikan pertemuan sebelumnya, itu kitab tentang Ar-Rasul fi Baitih. Masih seputar dengan adab, yang ini kita akan membahas kitab Adab Islamiyah, Adabun Islamiyah atau Adab Harian Muslim Teladan. Ini dikarang oleh Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani Hafizullah Ta'ala. Ibu-ibu, kita akan membahas adab-adab yang berkaitan dengan keseharian kita yang penting kita ketahui secara bersama-sama. Di mukaddimah beliau telah selesai menjelaskan tentang memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengomentari bahwasanya adab-adab sebagai nasihat bagi umat, sebagai pendidikan bagi orang-orang yang masih belum tahu tentang adab-adab syar'i, ya. Sebagai pengingat bagi orang-orang yang lupa tentang hal-hal tersebut, sebagai peringatan bagi orang-orang yang melalaikannya, serta agar setiap muslim dapat hidup berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam zikirnya, tasbihnya dan doanya, bahkan dia pun dapat hidup dengan menerapkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara makan dan minumnya. Ya, dengan demikian dia menerapkannya dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini komentar dari Syekh di mukaddimahnya ini. Pemaparan adab-adab syar'i dalam kitab ini juga ditujukan agar kaum muslimin dapat hidup sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam tidurnya, sehingga menjadikan sebagai penopang untuk tetap dapat melakukan ketaatan kepada Allah Sang Maha Pencipta, dan begitu juga dalam tata cara berpakaian. Nah, ibu-ibu dan para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang berkaitan dengan adab-adab yang harus kita pelajari dari satu bab ke bab berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk terus mendalami dan mempelajari dan mengamalkan adab-adab yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan seorang muslim dan muslimah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan mulai di bab yang pertama dalam pembahasan beliau ini, yaitu adab-adab dalam berdoa. Yaitu adab-adab dalam berdoa. Adab-adab yang harus kita perhatikan dalam berdoa. Karena doa itu, kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Maka kita harus mengetahui adab-adab yang berkaitan dengan doa. Karena doa itu juga ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlu kita ketahui adab-adab yang berkaitan dengannya. Yang pertama, ya, yang pertama adalah mengucapkan pujian kepada Allah terlebih dahulu sebelum berdoa.
dan diakhiri dengan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang harus kita lakukan. Ats-tsana wal madah lillah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, dengan menyanjung asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita muji Allah dahulu, terlebih dahulu memperbanyak pujian. Nah, setelah itu baru kita panjatkan atau munajatkan doa-doa yang kita ingin mintakan kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena kita memohon kepada Allah suatu pemberian rahmat dan ampunan. Ya, maka pertama kali yang harus dilakukan oleh kita adalah memberikan sanjungan dan penggagungan sesuai dengan kedudukan Allah yang maha suci. Ya, ibu dan para akhwat sekalian, ya, kita yang pertama adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikisahkan dari An Fadalah bin Ubaid wala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan idz dakhala rajulun fa shalla faqala Allahumma ighfirli warhamni faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilta ayyuhal musalli idza shallaita faqa'adta fahmadillah bima huwa ahluhu wa salli alayya thumma da'uhu qala thumma shalla rajulun akhar ba'da dhalika fahamidallah wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuhal musalli ud'u tujab. Nah, ini ibu yang dirahmati Allah. Dari Fadullah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, masuklah seorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan sholat dan berdoa. Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah rahmatmu kepadaku. Maka Rasulullah SAW mendengar orang ini dan langsung bersabda, engkau telah tergesa-gesa. Ya, engkau telah tergesa-gesa. Wahai orang yang tengah berdoa, apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat, lalu engkau duduk berdoa, maka terlebih dahulu pujilah Allah dengan pujian-pujian yang layak, pujian yang layak dan bersalawatlah kepadaku, kemudian berdoalah, kata Rasulullah SAW. Kemudian datang orang lain, setelah melakukan sholat dia berdoa dengan terlebih dahulu mengucapkan puji-pujian dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata kepadanya, wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Nah, di sini kita dapat petik bahwasanya Rasulullah SAW mendengar seseorang yang berdoa, langsung dia meminta tanpa memuji dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah tidak sesuai dengan adab yang harus dilakukan dalam berdoa. Maka ibu-ibu dan para akhwat sekalian, hendaklah kita pertama dulu adalah fahamidallah. Hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan-ucapan yang harus kita hafal, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan pujian-pujian yang lain banyak doa-doa ini. Baru kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Nah, setelah itu juga kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dua orang ini, pertama yang datang kepada Rasul, yang didengar langsung oleh Rasulullah SAW, kemudian langsung ditegur oleh Rasulullah SAW bahwa itu tidak sesuai dengan adab-adab dalam berdoa. Dan seseorang lagi datang berdoa dan langsung dia memuji Allah dan menyanjung Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membenarkan orang ini, berdoalah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dikabulkan permintaanmu. Nah, ini ibu dan para akhwat sekalian, pelajaran kepada kita agar setiap memulai doa hendaklah kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan asma wa sifatnya dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, adab yang harus kita ketahui dalam berdoa. Yang kedua adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana husnuzon? Yaitu
kita berbaik sangka kepada Allah bahwasanya doa yang kita panjatkan niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari husnuzon adalah suuzon, berburuk sangka kepada Allah. Maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah akan doa, ya Allah, aku sudah meminta selama ini tapi belum diijabahkan oleh Allah. Maka ini perkataan yang tidak boleh kita ucapkan, Ibu. Ya. Ini dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, ini hafal ayat ini. Di Ramadan kita baca ayat ini terus, di mana Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Nah, ibu-ibu dan para akhwat yang mungkin Allah. Di dalam ayat ini Allah nyatakan bahwasanya inni qarib, fa inni qarib. Apa itu artinya? Aku sangat dekat. Ya, maka Allah sangat dekat dengan kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengarkan rintihan, mendengarkan permohonan, munajat yang kita mintakan kepadanya. Ini Allah dengan dekat dengan kita dan Allah bersama kita dengan ilmunya, ma'iyatullah, ya. Kayak Ibu, ini kalau kita sudah meyakini ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita, niscaya kita tidak akan lagi berani melakukan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah, ya. Karena Allah bersama kita dengan ilmunya. Ya, Allah bersama kita dengan ilmunya. Dan juga Allah mengawasi kita dan menjaga kita setiap detik dan setiap saat. Maka Allah senantiasa mengawasi kita, melihat semua perbuatan yang kita kerjakan. Nah, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk menyerahkan masalah pengabulan doa hanya kepada Allah. Dan harus merasa yakin dengan terkabulnya doa. Jadi kita serahkan itu kepada Allah. Dan urusan pengabulan doa itu adalah hak Allah. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung ijabahkan dan segera Allah kabulkan, atau Allah tangguhkan, atau nanti Allah jadikan doa kita itu sebagai tabungan yang nanti kita diberikan oleh Allah kepada kita pada yaumul qiyamah. Nah, ini harus kita husnuzon, Ibu. Maka kita hendaklah kita merasa yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih, Ibu dan para kawan sekalian, kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Udu'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah. Udu'ullah, mintalah, berdoalah kamu kepada Allah, ya, dalam keadaan engkau yakin, wa antum mukinuna bil ijabah, dan engkau merasa yakin akan dikabulkannya doa. Nah, ini hadis riwayat Hasan dari Tirmizi, Ibu. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Apa maksudnya, Ibu yang dirahmati Allah? Hadis ini adalah menjelaskan harus merasa yakin, kita harus merasa yakin dan percaya bahwa Allah dengan kemurahannya dan karunia-Nya yang agung tidak akan mengecewakan seseorang yang berdoa kepadanya. Apabila dipanjatkan dengan penuh pengharapan dan ikhlas yang sebenar-benarnya. Ini kuncinya, Ibu ya. Kita harus ikhlas berdoa dan berharap akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kenapa? Hal ini disebabkan apabila seorang yang berdoa tidak percaya dan yakin akan terkabulnya doa yang ia panjatkan, maka tidaklah mungkin ia memanjatkan doanya dengan bersungguh-sungguh. Ya. Ini jadi seperti apa? Tidak yakin dia dengan doanya itu akan dikabulkan Allah, dia tidak akan berdoa dengan khusyuk. Kan ada sekali-kali kita, Bu, ya, terkadang kita tidak tahu apa yang kita minta. Ya. Mungkinkah seseorang akan mengabulkan seseorang yang tidak tahu apa yang inginkan? Dia meminta tapi tidak tahu apa yang dia minta. Maka kita harus yakin apa yang kita minta itu kepada Allah. Ya. Apakah urusan dunia kita, apakah urusan akhirat, urusan keluarga, urusan anak, suami, istri, ya. Ini yang kita minta itu harus kita yakini dan paham yang kita mintakan itu, dan berhusnuzon doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hati kita kosong, Ibu. Ya. Kita berdoa tapi hampa. Tidak paham, tidak mengerti apa yang kita minta. Kan sebahagian ada yang berdoa, Ibu, ya, tapi tidak paham apa yang dia minta. Seperti apa? Ada orang yang berdoa tapi dia mengaminkan saja apa yang diminta oleh orang itu. Ya, maka kuncinya di sini yang kita minta itu kita harus paham. Ya. Makanya di dalam agama kita doa itu kita bersendiri-sendiri. Ya. Ada doa itu yang bersama seperti Rasulullah SAW sholat, ya, seperti Rasulullah SAW sholat itu dalam sholat istisqa, ya, dalam sholat minta hujan. Kemudian seperti kunut nazilah, Rasulullah berdoa. Tapi tidak semua tempat Nabi berdoa bersama-sama. Ya, Bu, ya. Seperti menaikin rumah baru doa, ya. Keluar rumah doa bersama-sama, anak dapat lulus sekolah doa pula, ya kan? Pengantin baru berdoa, tapi doanya itu saja. Doanya itu. Masuk juga doa syukuran, masuk doa meminta ampun kepada si mayit. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuhan. Pada acaranya adalah apa itu? Syukuran mempelai baru. Diminta pula Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum waghfir lahum. Nah, ini Ibu. Dia berdoa syukuran naik rumah misalnya. Tapi diminta juga perlindungan macam-macam yang lain, ya. Ada doa masuk WC juga dibacakan masuk, ya, Bu, ya. Ada juga ada doa yang dibaca juga doa setelah azan, ya. Nah, itu masuk semuanya, ya, Bu. Maka ini tidak tepat, ya. Harus hadapnya. Maka kita jangan dibohongin oleh yang tukang doa. Maka kita harus berilmu, jemaah sekalian, ya. Jadi kita lihat tuh, ya, maklumlah, bukan di kampung-kampung atau di negeri. Ya, hampir-hampir ada orang yang kerjanya tukang doa, ya, kalau di kampung-kampung kita itu. Nah, ini doa syukuran, doa kematian, doa semuanya sama doanya. Nah, kita mengaminkan, ya. Tentu kita tidak tahu apa yang dimintanya. Nah, hajat kita berbeda dengan hajat seseorang lain. Ya, sekarang kita mungkin ibu-ibu hajat kita adalah bagaimana masalah saya sudah selesai. Ada salah mungkin anak yang belum taat. Saya minta kepada Allah, ya. Maka hadir misalnya di situ ada 20 orang, 30 orang, hajat kita satu sama lain itu berbeda. Nah, maka ini harus kita ketahui secara, jangan kita, ya, pengalaman agama kita yang selama ini, Ibu, yang kita dapatkan dari guru-guru kita, dari malin kita dulu, atau mungkin dari imam khatib kita, ya, mereka itu ilmunya. Sekarang kita harus belajar, harus cara adab berdoa. Ada pula istilah kita anti doa, la haula wala quwata illa billah, anti mendoa katanya. Ya, ini ungkapan yang tidak benar. Siapa kita nanti mendoa? Padahal kita harus banyak-banyak berdoa. Tapi doa yang bagaimana?
Doa yang sesuai syariat, doa yang sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita amalkan ibu-ibu ya, harus kita ketahui secara bersama agar agama ini betul-betul ya kita laksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ketiga adab dalam berdoa, yaitu mengakui dosa-dosa yang diperbuat. Al-ilhah ya. Ini adab kita mengakui dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kita adukan kepada Allah ya. Perbuatan tersebut mencerminkan sempurnanya penghambaan terhadap Allah. Jadi kita menyesali ya akan dosa-dosa maksiat yang kita lakukan itu. Kita akui itu adalah dosa kita dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang berkata, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Innallaha la ya'jabu minal abdi idza qala la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfirli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala abdi arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Ini ibu yang dirahmati Allah ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah kagum kepada hambanya, ya, hambanya yang ia berkata, apa katanya? La ilaha illa anta, tidak ada sembahan, la ilaha illa, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni qad zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi, menganiaya diriku sendiri. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Faghfirli dzunubi, ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya yang tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Engkau. Nah, ini harus kita perbanyak doa ini Ibu, ya. Penyesalan kita, pengakuan diri kita akan dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita adukan kepada Allah, ya. Dan dengan harapan kita minta taubat, minta ampun, faghfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan dosa-dosaku. Nah, bagaimana takjubnya Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan kita ini kepadanya, di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal abdi arafa anna lahu rabban. Apa kata Allah? Sesungguhnya hambaku ini dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb. Dia mengakui dia memiliki Tuhan. Yaghfiru wa yu'aqib. Yang dia Rabbnya itu mengampuni dan akan mengazab. Nah, di sini ya. Nah, ini Ibu, kita dalam berdoa itu menyesali mungkin kesalahan kita yang berlalu, ada perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang kita lakukan, ya. Kita adukan kepada Allah. Ya, dan kita katakan, kita ucapkan bahwasanya kita telah melakukan kesalahan, ya, dan kita mengakui tidak ada yang mengampuni dosa dan kesalahan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat ridho dan sangat sayang kepada kita karena kita mengakui bahwa kita memiliki Rabb, ya, yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Allah, ya. Penyerahan totalitas diri kita itu bahwasanya kita telah melakukan sebuah kesalahan dan kita yakin bahwasanya kesalahan itu tidak mungkin kita sengaja atau tidak kita sengaja, ya. Dan kita mengakui bahwasanya kita memiliki Rabb yang dia itu adalah Maha Pengampun dan juga akan memberi azab. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah dan tidak menyesali perbuatan kita itu, maka Allah akan mengazab kita. Tapi yang terlanjur dari dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini, kemudian kita taubat kepada Allah, ya, tidak akan mengulangi lagi, menyesali,
dan berazam bertekad tidak akan mengulangi perbuatan ini, kita serahkan kepada Allah. Itulah kezaliman kita. Inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya Allah, aku telah menzalimi diriku. Ya. Dan kita akui, kita sadari Allah dengan keluasan rahmatnya, dengan Rahman dan Rahimnya, yang dia selalu membukakan pintu taubat kepada hamba-hamba. Inilah ya harapan diri kita akan pengampunan dari dosa-dosa, kesalahan, kelalaian yang kita telah perbuat selama ini. Nah, Ibu, Allah sangat mencintai dan kagum dengan hamba yang ini. Tapi sebaliknya adalah Allah akan murka, ya. Allah akan murka dengan seorang hamba yang dia itu berdosa tapi tidak mau bertobat, bahkan bangga dengan dosa-dosanya. Ibu, ya. Ada seorang yang bangga dengan dosa, tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berdosa, melakukan kesalahan, kemudian dia ceritakan dosanya kepada orang lain. Inilah, ya. Inilah hamba yang menantang dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah min zalik. Kita berlindung, Ibu. Ya, ini bentuk pembangkangan manusia yang durjana, yang orang yang akan kelak akan Allah azab dengan azab yang pedih. Karena Allah itu adalah innallaha ya azabun syadid. Allah memiliki azab yang pedih. Nah, ini yang kita harus lakukan, Ibu. Nah, kemudian kita masuk yang keempat. Adab dalam berdoa. Yaitu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ya. Bersungguh-sungguh kita dalam berdoa. Bagaimana kesungguhan kita, Ibu? Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda. Ya, Anas bin Malik ini adalah pelayan Rasulullah SAW. Dia melayani Rasulullah SAW, mendengar Nabi kita bersabda. Apa kata Nabi kita yang mulia SAW? Idza da'a ahadukum falyazimil mas'alata wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'tini fa innahu la mustaqrihalah. Nah, ini Ibu yang harus kita ketahui. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah, dan janganlah ia berkata, Ya Allah, apabila engkau sudi, apabila engkau ridho, maka kabulkanlah doaku ini. Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis ini hadis yang dikatakan Rasulullah ini, Ibu. Maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah terus-menerus dalam meminta dan memohon kepada Allah dengan mendesak. Ya. Ilhah namanya dalam bahasa Arab. Itu meminta, mendesak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lakukan ya faghfirli in syi'ta. Ampunilah ya Allah kalau engkau inginkan. Ini menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita mengatakan in syi'ta ini. Nah, ini banyak ibu-ibu ya. Kebagian kaum muslimin tertipu dengan ucapan ini ya. Dengan dia mengatakan faghfirli Allahumma in syi'ta fa'tini, ya Allah apabila engkau inginkan maka berikanlah kepadaku. Ini ya. Ini perkataan menantang Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ucapkan seperti itu. Kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa ini. Ya, dan kita yakini ya dengan kesungguhan kita itu terus menerus meminta dan terus minta, pasti Allah akan Allah akan mengabulkannya. Ini yang namanya ilhah, Ibu ya. Istilah kita ini adalah ngeyel ya, sering saya sampaikan, ngeyel itu apa? Nyinyir jari kitanya. Maka Allah senang kepada kita. Berbeda dengan makhluk, dengan hamba. Kalau kepada manusia kita minta sekali, 2 kali, ya Bu, masih bisa diberikan. Tapi kalau sering kali, dia akan marah. Berbeda dengan Allah, Rabb kita.
Semakin kita ngeyel, semakin kita banyak meminta, maka Allah semakin ridho. Dan Allah sangat murka kepada kita kalau kita meninggalkan meminta kepada Allah. Ini orang yang sombong. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia sudah cukup dengan rezekinya, dan itulah orang-orang yang sombong. Maka Allah akan mengazabnya. Maka kita tidak boleh, ibu, meninggalkan doa. Ya, harus setiap hari waktu kita berdoa terus kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adab yang keempat. Kemudian kita lanjut ke adab yang kelima. Yang kelima adalah mendesak terus menerus dalam berdoa. Ya, mendesak terus. Ini kaitan dengan yang empat tadi. Yang keempat itu bersungguh-sungguh, ya, terus. Yang kelima ini mendesak terus menerus. Apa itu? Agar dikabulkan dan dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta mendesak Allah Subhanahu agar Allah, ya, mengabulkan doa kita itu. Ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah. Kita lihat hadis ini berdasarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apa kata Aisyah? Suriqat milhafatun laha faja'alat tad'u ala man sarakaha faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusabbihi anhu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kata Aisyah? Dia berkata, mantel itu adalah apa itu, ibu, ya? Pakaian apa namanya itu? Mantel, ya. Pelindung hujan, atau kaum muslimah di sana itu sering memakai itu, ya. Apa kata Aisyah? Mantel kepunyaannya telah dicuri, ya, kepunyaan Aisyah. Kemudian Aisyah mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya, ya, mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, la tusabbihi anhu, jangan engkau meringankannya. Nah, apa maksudnya itu, ibu? Kalau kita cela dia, itu meringankan dosa perilakunya. Maksudnya apa? Janganlah engkau meringankan dosa perilaku mencurinya dengan doamu untuk kejelekannya. Paham lah ibu itu, ya? La tusabbihi anhu, ini kata Rasulullah SAW, jangan engkau ringankan dosa perilaku mencurinya dengan engkau melaknatnya, ya. Nah, jadi kita tidak boleh melaknat pencuri. Biarkan dia, tapi yang kita mintakan agar milik kita itu dikembalikan oleh Allah kepada kita. Ya. Jangan melaknat, ya, orang yang mencurinya, karena itu akan meringankan dia, ya, dengan dosa yang dia lakukan itu. Harusnya kita minta agar kalau hak itu ada kepada kita, maka Allah akan kembalikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak pengalaman yang kita lakukan keseharian kita, ya. Mungkin seharusnya barang itu hilang, sudah hilang berapa lama, akhirnya kembali, ya, kepada kita. Kalau kita yakin itu hak kita, maka barang itu akan kembali kepada kita. Maka kita minta kepada Allah agar dikembalikan oleh Allah kepada kita. Ya, jangan sebaliknya, seperti yang Anda sering sampaikan, ya, sudah jatuh tangga, sudah jatuh ketiban tangga. Apa itu sudah jatuh ketiban tangga? Sudah hilang, pergi ke dukun. Lah hilang barangnya, apa ilo ke peramal. Nah, ini yang terjadi, ibu, ya. Hilang 1 emas, akhirnya habis 10 emas. Ini banyak terjadi, ibu-ibu, ya. Hilang 1 emas, akhirnya pergi barangnya 10 emas. Yang barang itu tidak kembali, dosa bertambah. Nah, ini yang sudah jatuh ke timpa tangga, dan kita jangan meritu. Ya, itu harus sadar. Nah, ini masih banyak, ibu-ibu, masih banyak yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini, di masyarakat kita, ya, tidak ikhlas dengan ujian cobaan itu.
Mungkin dia kalau hilang mencaci maki pencurinya, ya. Mungkin dia melaknat atau mungkin mencari orang pintar, dukun dan segala macamnya. Kemudian dia termasuk orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlipat-lipat dosa jadinya. Nah, inilah kuncinya kita berilmu, ibu-ibu. Ya. Kalaulah hilang barang yang berharga itu, serahkan itu kepada Allah. Jangan pergi ke tukang tenung, ya. Ini ada pula, Bu, ya. Hilangnya di sungai. Aturannya dia pula itu langkah bulan, kemana bulan itu, ya, harinya. Ada juga orang hilang sudah hanyut dicari ke hulu sungai. Nah, tidak bertentangan. Nah, ini yang kita hindari, ya. Jangan kita termasuk kelompok ini, ya, yang tidak mau mengakui akan ujian Allah, ya. Jangan kita melaknat pencuri atau orang yang zalim kepada kita. Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut kepada poin yang ke-6. Ya, poin yang ke-6. Adab dalam berdoa adalah berdoa dengan mengulanginya sebanyak 3 kali. Mengulangi doa itu 3 kali. Dan ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah diriwayatkan dengan sahih dalam as-sunnah, ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim yang panjang dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, hadis dari Ibnu Mas'ud, ya. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sautahu thumma da'a alaihim wa kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisyin Allahumma 'alaika bi Quraisyin Allahumma 'alaika bi Quraisyin. Apa kata Rasulullah SAW? Setelah Rasulullah SAW selesai dari sholatnya, beliau mengeraskan suaranya, ya. Kemudian mendoakan, ini dalam kunut nazilah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kejelekan bagi mereka, ya. Dan apabila Rasulullah SAW berdoa, beliau ulang sebanyak 3 kali. Ya, beliau ulang sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau SAW memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ini, ya, berbeda dengan yang hilang tadi, Bu, ya. Ini adalah orang-orang yang menzalimi kita, orang yang berbuat makar kepada kita. Maka kita boleh mendoakan, ya, kepada Allah agar seperti sekarang ini, bagaimana saudara-saudara kita yang ditindas oleh bangsa Israel. Kita bolehkan mendoa kepada Allah agar Allah, ya, kita serahkan urusan kaum muslimin dan Allah binasakan orang-orang Yahudi. Karena begitulah perangai orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi itu 3 kali. Maka kita meminta kepada Allah, ya, dengan mengulangi sunnahnya 3 kali. Misalnya, kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta 3 kali. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kumohon kepadamu, ya, kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, maka kita mengulang-ulang dan itu sunnah. Mengulang 3 kali atau, ya, kalau kita berdoa misalnya ada yang mengulang banyak seperti kita berada di Baitullah, ya. Misalnya dari rukun Yamani kepada rukun Hajar Aswad kita banyak membaca Bapak Ibu. Di Ka'bah itu kita banyak membaca doa berulang-ulang. Doa apa yang kita baca? Ada yang hafal? Dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad.
kita disunnahkan oleh Rasulullah membaca doa sebanyak-banyaknya. Doa apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ulang-ulang tuh sebanyak-banyaknya. Rabbana atina sampai dari rukun Yamani sampai rukun Azwar Aswad itu. Maka ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tikan doa-doa yang lain, ya. Kita fokus doa itu. Nah, jadi di dalam doa kita boleh ya mengulang atau memperbanyaknya. Dan tiga kali ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa kita mungkin setelah tahajud, setelah kita sholat sunnah, ya, atau sholat nanti setelah di waktu-waktu istijabah. Waktu-waktu distajabkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ulang doa kita ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh, yaitu berdoa dengan lafaz yang singkat dan padat, namun maknanya luas. Nah, ini jawamiul kalim. Salah satu sifat perkataan Nabi itu adalah jawamiul kalam. Apa itu jawamiul kalim? Singkat tapi padat, artinya maknanya banyak. Maka kita jangan ya panjang-panjang doa, tapi yang disunnahkan itu kalimatnya singkat tapi memiliki makna yang sangat dalam. Apa maksudnya itu? Yaitu dengan perkataan ringkas dan bermanfaat yang menunjukkan pada makna yang luas dengan lafaz yang pendek dan sampai kepada maksud yang diminta dengan menggunakan susunan kata yang paling sederhana, tidak bersajak-sajak, ya, tidak berpuisi-puisi, ya. Sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud dan Musnad Imam Ahmad dari Aisyah Ummahatul Mukminin bahwasanya ia berkata, apa kata Aisyah? Kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawabi'a minad du'ai wa yada'u ma siwa dzalik. Nah, ini kata Aisyah. Apa kata Aisyah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya luas dan tidak berdoa dengan selain yang itu. Nah, itu ya. Maka kita pilih bacaan yang singkat, ya, dengan lafaz yang singkat tapi memiliki arti yang luas. Itu maksudnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan doa yang jawamiul wal kalim. Nah, salah satu contoh dari doa, ya, salah satu contoh dari doa ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Farwah bin Naufal. Dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini pertanyaan Farwah bin Naufal kepada Aisyah, ya. Bagaimana, apa lafaz doa yang sering didoakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah mengatakan kepada Farwah bin Naufal, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan, apa katanya? Ini senantiasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa syarri ma lam a'mal. Pendek Ibu, ya. Ini sering diucapkan, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu. Apalah kira-kira Ibu? Kalau perlu dicatat Bu, ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa syarri ma lam a'mal. Wa syarri ma lam a'mal. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa syarri ma lam a'mal. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku kerjakan. Nah, ini perlindungan kepada apa yang dikerjakannya. Wa syarri ma lam a'mal, dan dari keburukan yang belum aku kerjakan. Nah, ini
Ibu, doa yang harus kita hafal ini singkat ya. Sering-sering Nabi ya berdoa dengan ini diriwayatkan dari Farwah bin Naufal tadi yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Aisyah tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia berlindung dari semua apa yang dia kerjakan ya dan keburukan yang belum dia kerjakan. Ya. Allahumma, saya ulang ini, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu ya wa syarri ma lam a'mal. Nah, ada contoh yang lain ya, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau senantiasa berdoa dengan doa berikut. Ini hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Nabi SAW biasa juga dengan berdoa seperti ini, Ibu. Ya, agak panjang sedikit, tapi kita dicatat boleh atau dikopikan bukunya. Nabi sering berdoa dengan lafaz seperti ini. Allahumma ufirli khoti'ati, wa jahli, wa israfi fi amri, wa ma anta a'lamu bihi minni, Allahumma ufirli jiddi. Wa hazli wa khati'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'ladtu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sering juga berdoa dengan ini ya. Yang dimulai oleh Abu Musa al-Asy'ari, apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas kesalahan-kesalahanku, kebodohanku, serta sikap berlebihanku dalam urusanku, dan segala sesuatu yang engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas keseriusanku dan candaku, kekeliruanku dan kesengajaanku. Semua itu ada pada diriku ya Allah. Berikanlah ampunan kepadaku atas apa-apa yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan. Apa-apa yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan. Serta apa-apa yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Engkaulah yang maha mendahulukan hamba kepada rahmatmu. Dan yang maha mengakhirkan, engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, Ibu nanti bisa dicatat doa ini ya, bisa kita sering-sering berdoa dengan doa-doa. Nah, seperti itu contoh-contohnya ya, doa-doa yang singkat ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti doa juga doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa-doa yang singkat-singkat seperti ini yang kita hafalkan ya, bisa dari Al-Qur'an dan bisa juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu perlu miliki kumpulan doa seperti Hisnul Muslim, zikir pagi dan petang ya. Kumpulan doa itu kita harus miliki doa itu ya. Maka kita hafalkan dan memperbanyak doa dengan itu. Ya. Walaupun doa-doa yang lain boleh ya, tapi yang disunnahkan dianjurkan itu adalah doa sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, adab yang ke-8 adalah orang yang berdoa hendaknya memulai dengan mendoakan diri sendiri jika hendak mendoakan orang lain. Nah, ini adab yang ke-8. Ya, mendoakan diri sendiri baru orang lain. Apa dalilnya? Yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 10 Allah katakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami,
beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Hadis ini permohonan kepada diri kita dulu, minta ampun akan dosa kita, baru orang lain, ya, baru yang lain. Jangan kita mendoakan orang lain sementara kita tidak mendoakan diri kita sendiri. Ini sama seperti lilin, Bu, ya. Orang lain terang, kita terbakar. Orang selamat, kita masuk neraka. Faliyadzubillah. Ya. Dan juga firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 151, Allah katakan, Qala rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Ya. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Musa berdoa, ya Rabbku, ampuni aku, wali akhi, dan kepada saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau. Nah, ini dia. Setelah dia berdoa untuk dirinya, baru untuk saudaranya. Rabbighfirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Juga Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 41. Allah berfirman dengan doanya, Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Rabbku, ighfirli, berikanlah ampun kepadaku dan kedua ayah ibuku, ya, dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Nah, kemudian juga Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat kepada seseorang, maka beliau mendoakannya, dan sebelumnya beliau mendahulukan doa untuk dirinya sendiri. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, doakan diri kita dulu, baru orang lain. Namun hal tersebut bukan merupakan kebiasaan dari Rasulullah SAW, dan terkadang memang benar Rasulullah SAW mendoakan orang lain tanpa mendoakan dirinya sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam kisah Hajar. Ya, juga boleh dia langsung mendoakan orang tersebut. Ini suatu waktu seperti Rasulullah SAW mendoakan ibu Ismail. Ya, apa kata Rasulullah dengan doanya? Ya rahamullahu umma Ismaila lau tarakatha lakanat ainan ma'inan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada ibu Nabi Ismail. Seandainya beliau membiarkan air Zam-Zam mengalir bebas, niscaya ia menjadi mata air yang terus mengalir. Nah, ini boleh juga sekali-sekali langsung mendoakan orang yang kita ingin doakan tanpa mendahului kita ini. Ya, ini contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-9, poin yang terakhir dalam adab-adab dalam berdoa ini. Yaitu memilih berdoa di waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang dikabulkan, yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya kita itu, ibu-ibu? Waktu-waktu istijabah itu kapan? Ada beberapa tempat, ya. Maka kita lihat satu persatu. Mana tempat-tempat istijabah itu, tempat-tempat yang mustajab itu? Yang pertama pada waktu tengah malam, ya. Pada waktu tengah malam itu sepertiga malam terakhir, ya. Ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Allah katakan, wabil asharihum yastaghfirun. Apa itu artinya? Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Juga dikatakan dalam tafsir ahli mufassir, ashar itu adalah makan pada waktu sahur. Ya, seperti kita Ramadan kemarin, Ibu, ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Maka sepertiga malam terakhir itu adalah tengah malam kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bangun malam untuk qiyamul lail. Sebagaimana kita sudah terbiasa di bulan Ramadan, kita bangun malam, menyibukkan diri kita beribadah, maka kita rutinkan.
ya minimal kita ya harus setiap malam itu 2 tambah witir 3 ya. Nah, kita usahakan setiap malam untuk sholat qiyamul lail. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang malam ini, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir yaqul man yad'uni fa astajibalah man yas'alani fa'u'tiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Ini hadis dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah SAW? Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kapan turunnya? Pada sepertiga malam yang terakhir. Maka ini akidah kita ibu-ibu ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Allahu yanzilu yaliku bijalalihi. Allah turun dengan kesempurnaan di dirinya. Nah, boleh kita bayangkan seperti turunnya seseorang dari singgasana. Ada pula berargumentasi kalau itu, ada orang melecehkan ini Bu ya, hadis ini kalau begitu Allah turun naik aja seperti setiap malam katanya. Ya kan? Kan sekarang kita malam di sini Bu, ya. Di daerah lain sekarang siang. Ya, besok tentu lagi siang malam terus malam. Berarti Allah itu kerjanya turun naik. Na'udzubillah. Dia mengukur mensifati Allah dengan sifat yang salah, ya, dengan keliru dan sesat. Maka kita berlindung, Ibu. Kita yakini Allah itu turun di sepertiga malam terakhir sesuai dengan kesempurnaannya. Ya. Man yad'uni fa'astajibalah. Barang siapa yang berdoa meminta kepadaku akan aku ijabahkan, akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ya, barang siapa yang minta kepadaku, niscaya akan aku memberikannya. Barang siapa minta ampun kepadaku, akan aku ampuni. Nah, ibu-ibu itu ya, itu dia yang harus kita lakukan di waktu yang istijabah ini. Kita niatkan. Nah, insya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berniat untuk bangun sholat malam qiyamul lail, insya Allah kita akan bangun sendiri. Kan terasa lah ibu-ibu ya. Pasti kita bangun secapek-capeknya badan kita, seletih-letihnya badan kita. Kalau kita berazam untuk qiyamul lail, Allah akan bangunkan kita. Nah, ini nikmat. Kalau sudah dapat ini nikmat ibu-ibu ya. Nikmat yang Allah berikan, Allah izinkan kita untuk bangun setiap malam dan meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, tempat istijabah adalah di antara azan dan iqamah. Itu antara azan. Nah, setelah azan nanti waktunya masuk Bu ya. Kang, kita skor dulu ibu, kita lanjutkan setelah azan ya. Wallahu taala alam. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan. Yang kedua tadi adalah doa di antara azan dan iqamah. Kapan waktunya ini sekarang ini ya Bu ya. Antara azan dan iqamah. Ini doa istijabah, tempat yang diistijabahkan oleh Allah SWT. Dalilnya apa? Dalilnya dari hadis Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah fad'u. Ya. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak, maka berdoalah. Maka kita sering kita banyak minta kepada Allah dalam waktu yang mustajabah ini, yaitu antara azan dan iqamah. Perbanyak doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan lagi? Ketiga, di saat dalam sujud. Ya. Dalam sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Nah, waktu kita sujud ibu-ibu, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabbnya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini ibu-ibu kita sholat wajib, ya, tapi tidak mengkhususkan di sujud terakhir, ya.
Kapan sujud saja. Di malam juga salat qiyamul lail kita perbanyak sujud dan perbanyak doa di dalam sujud kita. Kemudian mana lagi tempat istirahat? Ketika azan. Azan muazin tadi membaca azan, kita bacakan apa yang dia baca dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ketika sedang berkecamuk peperangan, ya, sedang terjadi perang di tengah berkecamuknya kita, itu adalah waktu tempat istijabah, tempat mustajab kita berdoa. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thintani la turaddani au qallama turaddani ad-du'a inda nida wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua waktu yang tidak akan ditolak permohonan yang dipanjatkan di dalamnya, atau sedikit kemungkinan untuk ditolak, yaitu doa setelah dikumandangkan azan. Waktu ini. Dan doa ketika berkecamuk peperangan, tatkala satu yang lainnya saling menyerang. Ini di tengah peperangan, Ibu. Maka kita perbanyak doa ketika itu. Nah, kita lanjutkan setelah itu. Kemudian setelah waktu asar pada hari Jumat. Nah, ini hari Jumat, Ibu, ya. Hari ini adalah waktu yang istijabah, mustajab. Setelah sholat asar nanti kita berdoa kepada Allah, meminta. Apa kata Rasulullah SAW? Setelah asar pada hari Jumat, dalilnya, ini doanya, dalilnya, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Pada hari itu, yakni hari Jumat, terdapat waktu-waktu tertentu. Tidaklah seorang hamba berdiri melaksanakan sholat dan berdoa memohon ampun sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya yang menggambarkan waktu itu pendek. Waktu itu pendek, hadis Bukhari Muslim. Waktu itu adalah saat setelah sholat asar, sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ibu, inilah waktu yang istijabah, mustajab setelah kita sholat asar pada hari Jumat. Nah, kemudian setelah itu, apalagi Ibu, ketika hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Ini kaum muslimin di seluruh dunia hari ini, semua jamaah hujjaj itu mendatangi kota Mekah untuk melaksanakan haji. Kita doakan, ya, seperti sampaikan dalam khutbah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka, memberikan kemudahan, ya, dan mereka pulang membawa haji mabrur, ya. Mereka mendapatkan keutamaan, yaitu ketika Arafah. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya tempat mustajabah, di mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairud du'ai du'a'u yaum Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah. Nah, ini maka kaum muslimin, ibu-ibu, ya, mereka wukuf di Arafah dan meminta kepada Allah sebanyak-banyak. Inilah tempat yang, waktu dan tempat yang terindah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan langkah kita agar kita dapat sekali dalam seumur kita untuk melaksanakan ibadah haji. Amin, ya. Kita berusaha, ibu, agar Allah berikan rezeki, karena haji ini adalah panggilan dari Allah, bukan dengan kekayaan kita, tapi panggilan, undangan dari Allah, ya. Kalau kita banyak orang yang kaya tapi tidak dipanggil oleh Allah, ya, maka haji itulah undangan, tamu Allah, duyufur rahman, ya. Inilah keindahan, kebahagiaan yang dirasakan oleh jemaah haji yang sekarang sedang berkumpul di kota Makkah. Masyaallah, tabarakallah, ya. Kemudian ibu-ibu, ketika turun hujan, maka kita dalam hujan itu berbanyak doa. Apakah dalilnya? Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintani ma turaddani ad-du'a inda nida wa tahtal matar." Dua waktu yang padanya sebuah permohonan doa tidak akan ditolak oleh Allah, doa ketika setelah dikumandangkan azan dan doa ketika turun hujan. Jadi waktu hujan itu kita memperbanyak doa, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban, dan minta doa-doa yang lain. Jangan pula kita mencela hujan. Bu, ya,
Oh, kau hujan-hujan taruh mewah. Awak nak baru sahur, itu mencela hujan. Ya, naudzubillah min zalik. Ini rezeki dari Allah turun membawa berkah dan rahmat kepada kita. Maka kita berbanyak doa ketika itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir adalah ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Ini tempat yang mustajabah kita berdoa. Seperti yang berlalu, kemarin kita telah melalui hari-hari dengan i'tikaf di masjid. Di 10 hari terakhir Ramadan itu adalah tempat yang mustajabah kita berdoa. Kenapa? 10 hari terakhir pada bulan Ramadan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, ya. Maka dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang aku ucapkan pada malam Lailatul Qadar yang aku minta kepada Allah? Maka diajarkan oleh suaminya, oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah, apa doa yang harus dia bacakan kalau engkau mendapati malam Lailatul Qadar itu, maka ucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Ini yang kita baca, diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pemberi maaf dan mencintai pemberi maaf, maka maafkanlah aku. Fa'fu anni. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, itulah Bapak Ibu, ya, yang dirahmati Allah, ya, tempat-tempat istijabah dan adab-adab kita tadi dalam berdoa, mulai dari poin 1 tadi sampai poin ke-9 yang harus kita amalkan agar doa kita diterima dan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Karena waktu yang batasi kita, maka selesai poin kita dalam poin bab yang pertama, itu adab-adab dalam berdoa. InsyaAllah kita akan teruskan nanti pertemuan berikutnya, yaitu adab-adab yang lain, insyaAllah ta'ala. Baik, ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan silahkan, sebelum kita masuk surah Asar. Sebelum kita akhiri. Poin yang nomor 7, Ibu. Itu agak panjang, Bu, ya. Nanti Ibu catat aja boleh nanti. Atau saya diktikan lagi? Oh ya, boleh didiktik pakai tulisan apa aja, bahasa Arab Latin aja, Bu, yang usah Arab-Arab, ya. Bisa Ibu dengan tulisan bahasa Arab. Allahumma ufirli khati'ati. Allahumma ufirli khati'ati wa jahli. Ya. Wa israfi fi amri. Wa israfi fi amri. Dah, Bu? Wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi. Allahumma ighfirli jiddi jiddi wa hazli wa khati'i. Ya. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khati'i wa amdi wa kullu dhalika indi wa kullu dhalika indi wa kullu dhalika indi. Wa kullu dhalika indi.
Allahumma ufirli. Allahumma ufirli. Allahumma ufirli ma qaddamtu. Allahumma ufirli ma qaddamtu. Wa ma akhartu. Wa ma asrartu. Wa ma asrartu. Wa ma a'lantu. Wa ma a'lantu. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu. Antal muqaddimu. Wa antal muakhiru. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Selesai Bu ya. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Sudah Bu? Artinya perlu dibacakan? Enggak. Nah, hafal aja dulu doa nanti Bu ya. Baik, masih ada Ibu? Nah, baiklah kalau tidak ada kita cukupkan demikian. InsyaAllah alhamdulillah di poin yang pertama kita membahas tadi adab-adab tentang berdoa. Semoga ini berfaedah kepada kita semua dan khususnya pada anda sendiri dan kita amalkan. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anda sendiri dan syaitan. Namun ampun kita akhiri dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.